Bagaimana kabar hari ini? Iya, semangat ya, tetap semangat untuk kita semuanya. Jadi bersyukur kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, segar, ceria untuk mengikuti pelatihan pada hari ini ya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Jadi sebelum mulai pelajaran, ingin saya absensi. Apakah tidak ada yang hadir hari ini? Ada yang hadir? Ada yang tidak hadir maksud saya? Tidak ada. Nihil ya, bagus nihil ya. Berarti semangat Bapak Ibu masih on terus ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama agar segala yang kita lakukan pada hari ini berjalan lancar. Silakan dimulai berdoanya. Ya, doa selesai. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang alat-alat yang digunakan untuk menyetrika. Kira-kira apa aja itu alat-alat untuk menyetrika? Meja setrika. Meja setrika, betul. Sudarmi apa? Baju. Bagus, baju adalah yang paling utama. Ayo Dedi. Celana. Apa? Celana. Celana bisa. Kemudian yang untuk semprot-semprot itu apa namanya? Wangi. Pewangi atau pelicin pakaian. Ya, berarti kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya topik hari ini pada pelajaran selanjutnya adalah tentang teknik-teknik menyetrika baju. Jadi sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Kak, siapa sih yang nggak bisa? Tapi kadang sudah sampai nyetrika, kok bajunya masih terlihat kusut? Pasti sebel kan? Nah, di video kali ini aku mau share beberapa tips andalan untuk menyetrika. Keep on watching. Video berikut modern ini banyak sekali asisten jenis setrika, tapi rata-rata di Indonesia banyak yang menggunakan flat iron untuk menyetrika pakaian. Walau terdengar sepele dan semua orang bisa, ternyata ada beberapa tips yang perlu Sista tahu supaya pakaian lebih rapi dan prosesnya lebih cepat. Tips pertama adalah menggunakan setrika dari suhu rendah. Sambil menunggu setrika panas, Sista bisa mengumpulkan semua pakaian dan sortir berdasarkan jenis kainnya. Urutkan dari pakaian yang sudah disetrika dengan suhu rendah hingga yang mempermudah untuk panas. Menggunakan mesin pengering atau menjemur di luar ruangan memang dapat menghemat waktu saat mengeringkan pakaian, tapi jadinya malah membuat kita lama untuk menyetrikanya. Untuk itu, tips kedua ini perlu banget untuk kita coba. Semprot cairan pelembut atau pewangi sampai pakaian sedikit basah sebelum menyetrika. Dengan menghemat waktu, energi pun tidak banyak terbuang jadinya. Arah menyetrika baju ternyata bisa mengubah bentuk pakaian wasita. Sebaiknya kalian menyetrika baju dengan arah memanjang dari bagian atas ke bawah atau sebaliknya. Menyetrika ke arah sisi kanan dan kiri justru akan membuat pakaianmu cepat melar. Hayo, siapa yang sering menumpuk tinggi pakaian yang telah disetrika? Kalau iya, stop kebiasaan itu sekarang ya. Meski ringan, tumpukan pakaian di atas dapat menjepit pakaian yang paling bawah dan justru bisa membuatnya kusut. Sebaiknya selalu membagi tumpukan lipatan ke beberapa space dalam lemari sehingga pakaian tidak terlalu menumpuk tinggi. Tips kelima adalah membersihkan setrika secara teratur agar plat logamnya tidak lengket ataupun kotor. Cara membersihkannya pun juga gampang kok. Kita bisa mencampur 1 sendok makan baking soda dengan 2 sendok makan air. Aduk sampai teksturnya menjadi pasta. Lalu oleskan ke permukaan setrika menggunakan kain atau bisa menggunakan cotton buds untuk menjangkau area yang sulit. Nah, kalau bekas setrika kalian kotor, cukup bersihkan dengan menggunakan sabun cair atau deterjen campur air. Kemudian, bersihkan papan setrika yang kotor menggunakan kain. Setelah itu, diamkan hingga kering deh. Itu dia tadi beberapa tips yang bisa aku bagikan untuk kalian Sista. Selamat mencoba ya. Itu tadi kita sudah simak bersama-sama video atau tips tentang teknik menyetrika pakaian ya. Itu. Di sini kita bisa mengulas atau membahas bersama-sama. Jadi sebelum melakukan penyetrikaan pakaian atau busana, jadi hal apa yang dulu dilakukan?
sebelumnya? Yaitu dengan memilah, Pakaian. ya, memilah pakaian berdasarkan jenisnya, jenis bahan dari pakaian itu sendiri. Kemudian baru habis itu apa? Setelah itu kita mengatur suhunya, kira-kira suhu mana yang pantas untuk jenis pakaian yang akan kita setrika. Selanjutnya baru kita memulai menyetrika pada bagian-bagian yang sulit terlebih dahulu ya. Kemudian menyetrika dari bagian dalam dulu, baru bagian luar. Nah, hindari menyetrika pada bagian-bagian seperti kancing, seperti itu. Karena kira-kira bagaimana kalau misalnya menyetrika ada kancingnya? Akan berbekas, akan berbekas ya, seperti itu. Kira-kira dari rangkaian video ataupun ulasan sedikit yang Ibu sampaikan, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulannya? Alur cara menyetrika. Ya, alur cara menyetrikanya. Pertama adalah dengan mengumpulkan pakaian sesuai dengan jenis bahannya. Kemudian jangan lupa juga menyiapkan alas mejanya. Jangan sampai alas mejanya itu gelembung atau tidak rata, karena itu akan mempengaruhi hasil dari proses penyetrikaan. Setelah itulah tadi sudah di video, jangan terlalu menumpuk pakaian yang terlalu tinggi karena akan menyebabkan pakaian yang di bawahnya akan kembali kusut atau lecek ya. Itu. Jadi untuk hasil setrikanya bisa dilipat, bisa juga dengan cara digantung seperti itu. Sudah bisa dipahami untuk materi kali ini, pembelajaran kali ini bisa. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang teknik penyetrikaan, nanti Ibu akan memberikan tugas, lampiran tugas. Di sini ada 2 kolom tentang temperatur atau suhu setrika dan contoh bahannya. Di sini kalian tulis contoh temperatur berapa, kemudian kira-kira contoh bahannya seperti apa. Ditempel seperti ini. Silakan cari percanya ya. Itu untuk penugasan di rumah. Dikumpul pada pertemuan yang ketiga, tidak pertemuan kedua. Ibu kasih waktu untuk mengumpulkan perca-perca, disesuaikan dengan temperatur, kemudian ditempelkan bahannya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Jadi ingat, dikasih waktu dikumpulkan pada pertemuan ke berapa tadi? Ketiga. Jadi ada waktu untuk mengumpulkan perca. Nanti ini Ibu bagikan ke masing-masing peserta untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Ada yang tanyakan sebelum pelajaran diakhiri? Tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya dan meluangkan waktu mengikuti pelatihan pada hari ini. Kita ketemu pada pelatihan berikutnya besok besok Mas, karena sekarang hari Sabtu, Minggu berarti kita ketemu hari Senin. Terima kasih, selamat siang.